FYI aku dulu tuh kan SNMPTN, dan SNMPTN tuh pakai nilai raport. Terus aku nggak cantumin sama sekali tuh yang namanya sertifikat, jadi pure nilai raport. Dan alhamdulillah aku masuk di jalur SNMPTN via administrasi bisnis. Aku dulu rata-rata rapotnya itu cuma 84,9 SNMPTN. Nah, aku mau cerita aja nih ya. Dulu itu aku pilih via itu cuma sebagai pilihan pertama, dan aku nggak pilih fakultas lain dan jurusan lain karena emang aku cuma pengennya di via gitu. Kak, kalau nilai rata-rata rapot saya 86 itu apakah bisa lolos kedokteran di UB ya? Nggak tahu, karena apa ya, nggak ada yang tahu gitu loh sistem mereka gimana nyeleksinya. Dulu ya, aku mau cerita aja nih. Dulu tuh ada teman aku yang cutting dia tuh kedokteran di UB. Anaknya pinter banget, sering lombanya tuh bahkan lomba yang bukan nasional aja gitu loh, sudah internasional. Dan dia apply SNMPTN nggak terima, padahal dia udah cantumin sertifikat yang banyak dan yang juara-juara medali emas gitu-gitu deh, tapi nggak keterima. Habis itu SBMPTN juga dia nggak keterima, akhirnya mandiri di UB gitu. Jadi nggak menentukan gitu loh guys, kalau meskipun kalian punya sertifikat yang banyak dan kayak juara di mana-mana gitu, nggak menentukan kalian bisa masuk UB gitu. Makanya pas kemarin aku daftar SNMPTN cuma ngandelin nilai rapor doang dan nggak nyantumin sertifikat sama sekali, itu aku agak shock gitu loh. Kok bisa ya, padahal nggak cantumin sertifikat sama sekali. Ternyata ya gitu, serandom itu emang sistemnya mereka buat nyeleksi. Cerita tentang via bisnis dong kak. Kangen, jadi aku jadi kangen deh, karena kan udah hampir satu semester kemarin kan nggak kuliah offline. Via ilmu administrasi, Fakultas Ilmu Administrasi itu ada beberapa jurusan gitu, ada bisnis, publik, pajak, pariwisata. Ini kalau misalnya kalian tahu tuh, di via tuh paling kelihatan gitu loh kalau misalnya kalian dari jembatan Suhat, fakultasnya di pinggir jalan gitu, tinggi banget gedungnya, Fakultas Ilmu Administrasi gitu tulisannya. Temanku 87 tembus FKUB, tuh kan emang serandom itu. Ya semoga aja masuk ya, yang tadi yang rapot saya 86 itu, semoga masuk, bismillah. Kak, kalau mandiri UB yang ngaruh naik turunnya rata-ratanya atau nilai per mapelnya? Rata-ratanya. Dulu itu jadi kalau misalnya nih kalian masih kelas 10 nggak sih? Ya kelas 10 ya, 10. Kalau bisa dari kelas 10 tuh udah bagus gitu loh, udah bagus nilainya. Jadi dari semester 1 sampai semester 5 itu nilai kalian naik terus. Nanti ospek online ya, kayaknya sih ya, karena keadaannya juga lagi kayak gini. Aku juga kuliahnya bakal online nih, sedih banget gak bisa ke kampus. Teknik informatika, aduh nggak ngerti. Bukan anak teknik. Kak, kalau pakai rapor ada prioritas dari sekolah asal nggak? Karena kan setiap sekolah jelas beda dalam hal penilaian akademiknya. Gimana ya ngomongnya? Itu tuh gini loh, kan kalau misal kayak SMA aku dulu tuh kan termasuk SMA SMA bisa dibilang kayak SMA favorit gitu loh di Jember. Nah itu juga berpeluang sih sebenarnya, tapi lebih cara kalian aja gitu loh pas waktu daftar misalnya daftar SNMPTN, kalian kalau bisa cari yang kuotanya banyak, terus dari yang peminat dari sekolah kalian tuh cuma kalian doang, jadi maksudnya sedikit gitu loh, nggak terlalu banyak. Jadi itu bisa menaikkan peluang kalian buat lolos. Kemarin itu pas waktu aku daftar SNMPTN, itu cuma aku doang dari sekolah aku yang daftar via adbis, bener-bener cuma aku doang. Terus kata guru BK aku tuh kayak, oh iya itu berpeluang gede kok buat keterima gitu. Terus ada itu teman aku yang
yang daftar UNED, kalau nggak salah UNED tuh Universitas Jember, itu banyak banget kan yang daftar manajemen. Itu bahkan kayak banyak gitu lah yang nggak keterima, yang keterima kayak cuma 3 gitu. Bagaimana prospek lulusan ADBIS UBK? ADBIS sendiri itu apa ya, kalau bisa dibilang kan nanti kalian itu ngambil peminatannya beda-beda kan. Misalnya kalau aku kan ambil peminatannya itu marketing. Nah di ADBIS itu ada berapa ya? Ada keuangan, manajemen sumber daya manusia atau human research, sama sistem informasi manajemen. Ya nggak sih, itu doang nggak sih? Lupa aku. Jadi kayaknya itu doang. Nah itu menurut aku general gitu loh, karena setiap perusahaan pasti perlu yang pasti perlu gitu dari jurusan kita gitu sih kalau menurut aku. Tapi kebanyakan ya teman-teman aku yang dari ADBIS itu kebanyakan maunya jadi entrepreneur gitu, jadi punya usaha sendiri, punya bisnis sendiri gitu, banyak kan. Cuma ada juga tuh yang kayak kerja di bank, misalnya anak-anak keuangan gitu, kerja di perusahaan-perusahaan swasta yang bagian keuangan atau bagian human resource-nya. Atau biasanya ada juga cutting aku tuh banyak yang kerja di e-commerce, itu biasanya anak-anak marketing gitu. Kemarin pas waktu anak marketing ADBIS itu magang, itu juga banyak yang magang di e-commerce gitu, di Shopee, di Tokopedia, seru banget. Kak, mohon doanya semoga aku lolos SBMPTN UB Farmasi, amin. Tanggal 20 Agustus ya pengumumannya, semoga ya, bismillahirrahmanirrahim. Amin, hukum UB. Amin ya Allah. Hukum UB tuh FYI ada di depannya VIA. Jadi kayak kita tuh dekatan gitu nih, hukum, nih VIA, nih FEB. Deket-deketan. Takut anak SMK nggak lolos SNMPTN. FYI aku punya temen dari SMK. Iya, dia tuh punya, bahkan dia tuh udah punya usaha gitu loh. Tapi dia tetap mau kuliah di ADBIS. Jadi dia sambil kuliah sambil kerja, anak SMK. Di Selma ya, kalau misalnya kalian mau cari info-info tentang Mandiri, uang pangkal, UKT gitu, langsung aja ke webnya selma.ub.ac.id. Kakaknya udah KKN, kalau udah rasanya gimana? Belum KKN mah aku. Masih tahun depan insyaallah. KKN apa magang ya? Gak enaknya ya sekarang tuh mandirinya tuh daftarnya kayak sebelum pengumuman SBMPTN gitu. Pastinya udah dibuka pas sebelum pengumuman SBMPTN. Kalau dulu tuh pengumuman SBMPTN dulu, udah tahu nih yang gak terima SBMPTN siapa aja. Kayak kamu keterima nggak nih di SNMPTN. Nah habis itu kalau misalnya keterima ya udah di Mandiri, kan enak tuh ya kalau misalnya kayak gitu. Cuma kalau sekarang kan kayak Mandiri dulu baru pengumuman SBMPTN, meskipun juga ada spare time dikit sih buat kalian bisa nggak daftar Mandiri. Angkatan berapa kak? Aku angkatan 2018. Cerita awal kuliah, ya nggak sih, cerita awal kuliah pas masuk kuliah ya. Dulu itu bener-bener apa sih, kayak ya namanya aku yang anak rumahan, bukan anak kosan, terus tiba-tiba ngekos di Malang gitu ya. Kayak homesick tuh pasti ada gitu loh. Semester 1 tuh bener-bener homesick. Aku tuh karena Malang sama Jember tuh dekat, maksudnya kayak lumayan dekat, jadi aku sering banget namanya pulang gitu karena saking homesicknya. Jadi kayak belum betah gitu loh. Dulu sih waktu masih awal-awal kuliah, terus kayak masih awkward gitu, masih belum punya banyak temannya cuma itu doang. Terus masih bingung nih mau masuk organisasi apa ya gitu. Kan lagi ospek itu kan lagi banyak pengenalan tuh kan, organisasi atau himpunan di fakultas. Bingung ikut apa ya gitu. Dulu tuh aku kayak pengen ikut paduan suara atau ikut ngeband, ikut himpunan gitu. Terus ya udah akhirnya cuma ikut organisasi English Club gitu. Organisasi di UB apa aja kak? Banyak. Ada yang olahraga, ada yang kayak minat misalnya ada bahasa gitu, bahasa Inggris.
Terus kalau misalnya kalian anaknya seni banget, nyanyi, paduan suara gitu, ngeband, nari, itu ada. Kayak ekstrakurikuler, mirip-mirip ekstrakurikuler di SMA lah, cuma lebih lengkap, lebih lebih banyak macamnya. English Club ngapain aja? Banyak kita belajar tentang bahasa Inggris, karena aku emang dari dulu pengen keluar dari zona nyaman gitu loh. Dari dulu SMP, SMA itu kan kerjaanku kayak cuma nyanyi doang, paduan suara, ngeband kayak bosen udahlah nggak, aku kuliah nggak mau lagi deh kayak gini, kayak udah bosen gitu, pengen try something new gitu. Terus masuk kuliah ya udah aku pengen awalnya kayak pengen belajar tentang bahasa Inggris lebih dalam gitu, kayak biar bisa speaking English fluently gitu loh, biar bisa lancar bahasa Inggrisnya. Terus kayak belajar gimana cara writing essay, terus ya gimana cara biar bisa lebih ningkatin skill listening, speaking, writing. Banyak guys, dan nggak cuma itu aja sih. Kalau misalnya di AEC ya, kalau di organisasi English Clubku itu AEC namanya, Administration English Club. Seru banget sumpah. Kayak misalnya kita ada namanya English Day, jadi satu hari itu kita ngomong bahasa Inggris itu sama sesama anak AEC. Seru banget itu. Jadi kayak bikin improve English skill kita gitu loh. Ikut English Club biar bisa ketemu kakak. Ayo. Gaji orang tua yang kita cantumin ngaruh sama kita keterima atau enggaknya? Enggak sih kak, enggak. Itu ngaruhnya ya ke golongan berapa yang kalian dapat nanti. Tapi kalau itu ngaruh ke keterima atau enggaknya, enggak sih. Karena itu ya bukan yang di slice itu bukan dari penghasilan kalian, tapi dari nilai rapot kalian atau nilai UTBK kalian gitu. Semangat kalian yang lagi berjuang mendapatkan PTN guys, I know. Semoga keterima sesuai dengan keinginan kalian. Aku ada ikut deg-degan gitu loh. Karena sering gitu kan, ada banyak yang DM aku tentang jurusan inilah, gimana caranya biar tips-tipsnya lah gitu. Jadi kayak ngerasain perjuangan yang kalian selama ini buat mendapatkan PTN. Ilmu purpose masuknya kayak juga gak sih kak? Yap, kita juga ada perpustakaan. Jangan lupa subscribe channel Halo Brawijaya teman-teman, sama subscribe channel aku juga, Rizka Adelia. Di sana ada, kalau misalnya kalian pengen tahu nih kehidupan perkampusan tuh gimana, kehidupan perkuliahan tuh gimana, di UB tuh kayak apa suasananya, bisa langsung cek channel YouTube aku sama channel YouTube-nya Halo Brawijaya. Channel YouTube aku Rizka Adelia, tuh kayak nama aku tuh. Kak, ngaruh nggak ya kalau ada nilai yang turun di salah satu semester? Kurang tahu sih itu ngaruh apa enggaknya. Tapi emang dianjurin kalau misalnya kalian itu nilainya kayak naik terus gitu loh, bukan naik turun. Tapi juga nggak tahu detail sistemnya mereka penerimaannya itu gimana. Makasih banyak kalian punya, BTW aku udah subscribe. Thank you. Yang lainnya subscribe juga dong. Doain kak coronanya cepet balik kampung. Alhamdulillah. Amin. Semoga kita back to normal, yang benar-benar normal gitu loh. Kangen kampus, gak suka dari nggak enak kuliah online. Oh iya, Halo Brawijaya tuh kemarin kalau nggak salah baru upload tentang tata cara pendaftaran di Mandiri. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu lebih jelasnya, bisa langsung nonton tuh videonya di channel Halo Brawijaya. Informatif banget channelnya, suka deh, sangat membantu adik-adik. Oh iya, untuk asrama UB, aku kalau tata cara masuknya itu kurang tahu ya. Tapi kalau ada asramanya, iya ada asramanya kok. Asramanya di dalam UB gitu. Jadi teman aku nih yang anak asrama UB, kalau misalnya mau kuliah tinggal jalan aja dari asrama ke fakultasnya. Ada buat pria sama
juga. Oh iya, mungkin terakhir aku mau bahas tentang nanti kalau misalnya kalian udah keterima di UB terus kayak bingung cari kos. Meskipun tuh kayak ini kan masih online ya, kita juga nggak ngerti kan sistem kuliahnya kita juga bakal gimana ke depannya. Kalau misalnya kalian lagi cari kos, itu sesuai dengan budget kalian sih. Kos di Malang itu relatif gimana ya, ada yang mahal. Kalau kalian mau yang mahal, mau yang lengkap banget fasilitasnya ada. Kalau misalnya kalian mau yang murah tapi fasilitasnya biasa-biasa aja ya ada. Itu carinya di aplikasi Mami Kos, itu sangat-sangat membantu kalau misalnya kalian mau cari kos-kosan itu di Malang. Sama tinggal kayak follow Instagramnya info kosan Malang gitu kan banyak ya. Yang disediakan di asrama apa aja kak? Ya standarnya ini sih tempat tinggal anak mahasiswa, tempat tidur, lemari gitu-gitu ya kan. Kayak UB Indonesia normal kapan kak? Tidak tahu. Doakan saja ya teman-teman. Kayak aku udah mulai stres juga di rumah mulu. Katanya itu mandiri UB harus memiliki prestasi ya kak. Enggak kok. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya sertifikat juara, it's okay. Kalian tinggal masukin nilai UTBK atau nilai rapot aja sesuai kalian mau pakai jalur yang mana. Tapi untuk diharuskan atau enggak nih ya pakai sertifikat prestasi yang enggak sih. Kalau misalnya ada yang tanya nih ya, kuliah di Malang tuh enak nggak sih kak? Kuliah di UB khususnya, jujur aku aja masih lebih bertahan di Malang daripada di rumah sendiri, karena saking suasananya tuh bikin nyaman gitu loh, bikin betah. Kalau misalnya kalian udah semester berapa ya, mesti semester 1 juga, kalau misalnya kalian udah punya teman-teman yang enak diajak hangout kemana-mana, kulineran, aku suka banget sama kuliner Malang tuh, enak-enak banget dan murah-murah banget. Ini aja aku pengen ke Malang tapi nggak bisa. Jadi aku kuliah tuh berasa lagi liburan gitu loh. Kulineran yuk kak, yuk banget, caut yuk. Suka sambal caut enak banget guys. Ada lagi yang mau tanyain? Apalagi ya, tadi kan aku udah bahas biaya hidup di Malang, kos-kosan udah, rasanya Malang, awal-awal masuk kuliah juga udah, tentang mandiri juga udah banyak yang aku sampein. Semangat kalian yang lagi berjuang, semoga mendapatkan PTN yang diinginkan. Dan kalau misalnya kalian dapat PTN yang yang bukan kalian inginin, ya itu berarti udah jalan terbaik gitu loh dari Tuhan buat kalian. Jadi kalau bisa semangat terus kuliahnya, yang penting tuh kuliahnya sih, karena kayak percuma gitu loh kalian kuliah di universitas yang bagus tapi kalian gak maksimal. Jadi kalau bisa dimaksimalin, kasihan juga orang tua kalian yang udah bayar mahal-mahal tapi kalian gak maksimal, apalagi di jalur mandiri ini kan. Jadi semangat kuliahnya teman-teman, adik-adik. Makasih kakak buat ilmu dan informasinya. Iya, sama-sama. Udah ya, gak ada tanya lagi ya, aku end sekarang aja kali ya. Kalau misalnya ada yang pertanyaan yang kurang jelas, kalian bisa DM Instagramnya Halo Brawijaya atau tag di Instagram aku Rizka Adelia. Makasih udah nonton live-nya sampai selesai. Ya makasih kak, sama-sama. Semoga bermanfaat. Maaf kalau misalnya aku ada salah kata atau kurang maksimal jawabnya. Kalian bisa DM Instagram aku bakal jawab sebisa aku. Dan juga kalau misal kalian juga mau bisa juga DM Instagramnya Halo Brawijaya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.